Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha terus memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita gak lupa bersyukur kepada Allah ya. Dan semoga kita selalu jadi hamba yang apapun keadaannya tetap bisa bersyukur, apapun karunia tetap bisa membuat kita qanaah. Dan semoga Allah tetap anugerahi kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita rindui syafaatnya. Kalau ada di antara kita yang tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak akan datang memberi syafaat buat kita, pasti tidak satupun di antara kita yang hendak mengecewakan Rasulullah. Kalau ada di antara kita yang tahu bahwa di hari kiamat nanti orang yang paling sibuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti juga nggak ada yang mau ngecewain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ayo pelan-pelan kita berusaha meladani baginda Nabi semampu kita, sekuat kita insyaallah biidznillah. Teman-teman sehat semua ya. Sehat semua, penuh keberkahan semua, sakinah mawaddah rahmah, husnul khatimah insyaallah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita mau tadabbur daripada Quran surah Al-Fajr. Quran surah Al-Fajr. Ayatnya ayat yang bentar. Nah, ayatnya ayat yang ke-5, ayatnya ayat yang ke-14, 15, 16. Al-Fajr surah 89, ayatnya ayat ke-14, 15, 16. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman, ayatnya ayat ke-14 sampai 16. Putus-putus ya? Ngelek-ngelek. Udah gak ngelek-ngelek lagi? Kita lanjut lagi teman-teman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 80, ayat surah ke-89 ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu mengawasi setiap derap langkah, gerak-gerik hamba-hambanya. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbaka labil mirsad ini juga maknanya kata para ulama bahwa Allah gak pernah sejengkal pun, sedetik pun, sesenti pun meninggalkan kita. Dan Allah terus-terusan untuk memantau kita apapun pergerakan kita, dimanapun tempat tinggal kita. Masuk ke dalam gedung terkuat manapun diri ini, atau menyelam ke bawah samudera sekalipun jiwa ini, Allah tetap
Inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengawasi semua yang kita lakukan. Waktu itu ada 3 murid disuruh satu orang gurunya untuk menyembelih daripada seekor ayam. 3 murid ini dipanggil sama gurunya. Wahai murid-muridku, kemarilah. Datang 3 muridnya. Baik tuan guru, ada apa? Kata tuan gurunya, ini saya beri kalian ayam, sembelih ayam ini di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Laksanakan. Siap, laksanakan. Muridnya lalu terus kemudian dia mencari gua, ada yang mencari satu gedung yang sepi, ada yang mencari tempat yang sunyi. Akhirnya 3 murid ini berpencar membawa satu pisau, membawa daging ayam. Membawa satu pisau dan membawa satu ayam. Lalu kemudian beliau jalan. Yang satu masuk ke dalam sebuah gua. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, gak ada orang. Lalu dia masuk ke dalam mulut guanya, dia masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Semakin gelap, dan semakin gelap. Nah terus sampai sana dia menyaksikan, ini pasti gak ada yang ngelihat saya. Akhirnya dia pun menyembelih ayam tersebut. Yang kedua, beliau masuk ke salah satu bangunan yang sepi, tidak berpenghuni. Dan lagi-lagi beliau tengok kanan, tengok kiri, lihat atas, lihat bawah. Ada memastikan gak orang yang tahu dan melihat beliau? Ternyata beliau merasa gak ada yang mantau, gak ada yang menyaksikan. Akhirnya sama beliau dipotong ayam tersebut. Lah murid satunya lagi ini berusaha nyari, ada gak ya pihak yang benar-benar tidak bisa melihat saya. Dia masuk ke tempat yang sepi, dia baru ingat ketika mau disembelih ayamnya, tapi Allah tahu. Dia masuk ke mulut gua lagi, dia ingat bahwa sesepi-sepinya gua, Allah tetap maha tahu dan Allah maha melihat. Dia masuk ke satu tempat persembunyian, tetap Allah tahu. Dia masuk ke dalam hutan, tetap Allah tahu. Akhirnya yang 2 ini dengan bangga pulang kepada kiainya, Tuan Guru, sungguh saya sudah sembelih. Ini buktinya ayamnya sudah yang saya sembelih baru saja. Tanya Tuan Gurunya, kamu sembelih ayam tersebut di mana? Saya pastikan sembelihan saya ini sudah benar caranya dan tidak ada satupun pihak yang tahu. Saya sembelihnya di dalam gua yang sepi, tidak ada satupun yang melihat. Lalu yang kedua datang, Tuan Guru, saya juga. Ini saya sembelih tempat yang saya jamin gak ada satupun pihak yang bisa melihat. Saya masuk ke dalam bangunan, di bangunan itu saya sembelih. Tidak ada satupun yang menonton. Lalu datang yang ketiga tertatih-tatih. Wahai Tuan Guru. Loh, kata Tuan Gurunya, kok ayamnya masih hidup, belum disembelih, kenapa? Kata laki-laki ketiga ini, muridnya. Santri yang ketiga ini bilang, wahai Tuan Guru, saya udah pergi kemana-mana, saya udah cari kemana-mana, tapi tidak ada satupun tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Karenanya ketika Anda berbicara, tidak dilihat oleh siapapun, sedangkan saya yakin bahwa ketika saya menyembelih satu ekor ini pun bersembunyi di balik gedung manapun, masuk ke dalam gua atau kemanapun saya, pasti Allah tetap yang paling tahu. Lalu kata gurunya apa? Sungguh muridku yang ketiga inilah yang berhasil melewati ujian dalam menyembelih ayam. Saat ternyata teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murid ketiga ini, santri yang ketiga ini yang berhasil. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Inna rabbaka labil mirsad. CCTV manusia menyorot, kita gak berani buat apa-apa. Mata manusia memantau, kita gak berani bergerak macam-macam. Apalagi di depan orang yang kita hormati.
Apalagi di depan pihak yang kita ta'zimi. Di depan guru kita gak mungkin mau macam-macam, gak mungkin. Mau ngomong pun sungkan. Di depan pihak yang kita hormati, entah itu jajaran direksi, direktur, apapun, kita sungkan pasti. Kita memperhitungkan, kita mau ngambil tisunya di depan Pak Direktur, tapi butuh tisu. Tapi gak mungkin kan tisunya tiba-tiba kita main comot aja. Gerak-gerik kita tertata rapi. Tutur kata bahasa kita santun kalau ketemu sama orang yang kita ta'zimi, yang kita hormati. Terus Allah adalah zat yang paling lebih berhak untuk kita santun kepadanya. Inna rabbaka labil mirsad. Karena kita diawasin sama Allah nih. Pagi ini yang ngaji diawasin sama Allah. Yang kerja diawasin sama Allah. Yang lagi duduk diawasi sama Allah. Yang lagi jalan diawasi sama Allah. Yang dengar lewat kendaraan diawasi juga sama Allah. Yang lagi sambil tidur-tiduran, kaki yang satu menempel di atas kaki satunya lagi, diawasi sama Allah. Tidak ada satupun tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, di caps lock. Tidak ada satupun tempat yang tidak diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi. Lantas gimana caranya agar kita selalu merasa aman? Tidak ada amalan yang lebih membuat kita aman dari pengawasan Allah kecuali beramal salih. Ya kalau mau aman, buat baik aja. Ini ada bos, mantau kinerja teman-teman. Kalau teman-teman mau top, karirnya berjenjang, lalu terus kemudian agak-agak tinggi, buat baik. Apalagi diawasin sama bos. Lakukan yang optimal, maksimal, totalitas. Lakukan. Jangan perhitungan, lakukan lebih. Seorang bos pasti mantau. Allah mengawasi. Kalau bos aja mengawasi, apalagi Allah. Allah mengawasi kita tuh lebih daripada seorang bos ngawasin kita. Inna rabbaka labil mirsad. Tidak ada satupun tempat yang tidak diawasi oleh Allah, karena Allah maha mengawasi. Nah, terus Allah berfirman di ayat berikutnya, ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Allah menguji mereka lalu memuliakannya, lalu Allah memberinya kesenangan, maka dia sering berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diuji sama Allah. Salah satu ujiannya adalah idza mabtalahu rabbuhu. Allah menguji mereka, fa akramahu wa na'amahu. Ujiannya dua, fa akram. Ujian manusia itu di ikram, dimuliakan. Nomor satu ujian manusia itu ketika dia dimuliakan. Jadi kemuliaan yang hari ini teman-teman dapatkan, itu bukan berarti Allah lagi memuliakan kita. Itu diuji. Diuji dengan kemuliaan. Dimuliakan. Teman-teman dihormati, teman-teman dihargai.
teman-teman didengarkan. Itu ujian. Teman-teman menjadi lebih tinggi daripada yang lain, diangkat berkarir lebih cepat, melesat lebih kuat. Ujian. Ujian manusia itu ketika beliau dimuliakan. Jangan pandang fayaqulu rabbi akraman. Ini Allah lagi muliain saya nih pasti. Ketika kita dimuliakan manusia, harus sadar bahwa itu idza mabtalahu rabbuhu, Allah lagi uji kita. Ada yang dengan kemuliaan congkak, ada yang dengan kemuliaan sombong, ada yang dengan setelah diberi kemuliaan dia sonang-onang, ada yang setelah diberi kemuliaan dia semuanya menjadi lupa dan lalai dari mengingat Allah. Semuanya tergantung sikap sesudah seseorang itu diberi kemuliaan. Ada yang diuji dengan masyhur, dikasih kemasyhuran. Lagi gak ngapa-ngapain, terus ngomong bercanda, tahu-tahu masyhur. Sebelumnya juga pernah lagi santai buat video kamu nanya, tahu-tahu masyhur. Sebelumnya juga ada lagi. Apalagi kalimat-kalimat yang kadang sering banget simpel membuat orang tahu-tahu masyhur. Wus. Itu Allah. Allah yang membuat itu. Cuma kalimat bercanda, masyhur. Cuma dengan kalimat kamu nanya, gak bahaya tanah. Itu kalimat sederhana tuh. Masyhur, walah, masya Allah. Masyhur semuanya. Itu ujian yang kemasyhuran itu ya ujian. Bukan berarti ketika semakin bertambah orang yang mengenal, lalu pelan-pelan orang yang mengikuti di sosial media, bukan berarti itu bukan ujian, itu ujian. Ujian teman-teman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ketika manusia diuji sama Allah, idza mabtalahu rabbuhu, Allah uji manusia. Fa'akramahu, dengan cara nih kamu kalau jadi orang mulia, apa yang kamu lakukan? Tak mulia ke, dimuliain sama Allah. Naik. Orang tadi gak kenal beliau, akhirnya Allah izinkan banyak orang kenal beliau. Lewat wasilah kamu nanya, lewat wasilah gak bahaya ta, lewat wasilah kalimat bercanda, orang kenal semuanya. Lalu kamu mau kemanakan kemasyhuranmu? Ujian. Masyhur ya ujian. Jangan dikira masyhur tuh gak ujian. Jadi pemimpin ujian. Jadi seorang yang bertugas ujian. Dihormati, digelar karpet merah, orang datang takzim, orang masya Allah ujian. Bisa gak kita menjaga hati? Seorang guru semoga Allah menjaganya, beliau berpesan, jaga hati. Karena yang paling tidak mudah hari-hari ini adalah menjaga hati. Hati kita sering bolak-balik. Hati kita sering molah-malih. Paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya beriman, paginya kufur. Lalu kalau bukan kita yang berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, kokohkan hati kami, kuatkan hati kami, jaga hati. Sedang masyhur, jaga hati. Sedang dikasih fa'akramahu, ujian kemuliaan, entah jadi direktur, entah ditunjuk jadi pemimpin, jadi kepala sekolah, jadi kabak, jadi kasat, kepala bagian.
menjadi koordinator, menjadi ketua BEM, menjadi ketua OSIS, diuji lagi jadi Pak RT, Pak RW, camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, DPR, DPRD, bahkan sampai jadi RI 1 sekalipun. Ingat teman-teman, jaga hati. Fa'akramahu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Allah menguji kalian. Salah satu ujiannya adalah kemuliaan. Ujian kemuliaan. Saya yakin di sini banyak, yakni seorang perempuan muslimah yang kelak akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang. Saya bukan lagi berbicara di depan handphone, tapi saya lagi berbicara di depan ibu muslimah, perempuan muslimah, dan laki-laki muslim yang kelak dari beliau berdua nanti lahir pemimpin-pemimpin besar. Maka pentingnya dijaga hatinya dari sekarang. Bahwa ternyata Maryam tidak lahir salihah seketika. Tapi Maryam pun lahir dari sosok seorang ibu bernama Hana, seorang ayah bernama Imran. Imrannya orang salih, Hananya orang salihah. Lahirlah Maryam, salihah juga. Lahirlah Isa bint Maryam, Isa ibnu Maryam, Isa ibn Maryam. Cucunya salih, anaknya salih, dirinya salih. Maka jaga hati teman-teman. Karena ujian kita nih, ujian. Jaga hati teman-teman. Ujian kita salah satunya adalah dimuliakan. Dimuliakan. Kemana-mana difasilitasi ujian. Dapat akses kemudahan ujian. Semuanya ujian. Apakah kita pandai jaga hati, atau kita malah congkak, malah sombong? Nauzubillahi min dzalik. Quran surah Al-Fajr ayat 15. Buat yang baru bergabung silahkan buka Quran surah Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Allah menguji mereka dengan fa'akramahu, memuliakannya, wa na'amahu. Nah, ujian kedua dari Allah, wa na'amahu. Ibu Nur Hadran mohon izin ibu kami sematkan biar yang baru datang bisa langsung membuka Al-Quran ya. Fa'akramahu, ujian pertama manusia diantaranya adalah diuji dengan kemuliaan, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Yang kedua, wa na'amahu, Allah uji manusia dengan ni'am, dengan kenikmatan. Dikasih sehat dipakai apa? Dikasih melihat pakai apa? Dikasih dengar pakai apa pendengarannya? Dikasih lisan bicara pakai apa lisannya? Dikasih rezeki dipakai apa uangnya? Dikasih kendaraan, dibawa kemana kendaraannya? Banyak Allah kasih kan. Wa na'amah, Allah kasih nikmat. Wa na'amahu, Allah kasih nikmat. Tas berjejer-jejer di lemari. Kendaraan ada banyak sekali di garasi. Mobil mulai dari yang mereknya keluaran Italia, Amerika, Eropa, mobil-mobil keluaran negara tetangga, negeri jiran Malaysia, mobil-mobil keluaran Cina, mobil-mobil keluaran Jepang, semuanya ada. Pertanyaannya, wa na'amahu, bukankah Allah berfirman nikmat juga ujian? Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak merasa itu adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan? Wahai hambaku, mobilmu,
Ada berapa semasa kamu hidup di dunia? Ya Allah, mobilku sekian. Kamu pakai semuanya? Tidak ya Allah. Paling yang saya pakai satu dua. Ya Allah. Ujian kedua, nikmat itu ujian. Nikmat semuanya. Nikmat semuanya. Sehat ya ujian. Dikasih rezeki ya ujian. Dikasih skill. Mampu mengedit, mampu foto, mampu video, mampu macam-macam skillnya. Ada yang skillnya di media, ada yang skillnya di lapangan. Mampu menghandle keamanan. Ujian. Dikasih kenikmatan, Anda suaranya lebih didengar seperti Umar bin Khattab. Ada pentolannya, ada jawaranya di lokasi itu. Ujian. Ujian semuanya teman-teman. Fa'akramahu wa na'amahu. Diuji dengan akram, kemuliaan. Diuji dengan ni'am, kenikmatan. Hartamu Allah tanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang hari ini kita punya. Pakaian, kendaraan, kesehatan, jabatan, kondisi finansial yang prima. Dengan semua kenikmatan itu, wa amma bi ni'mati rabbika summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Summa kemudian la tus'aluna, kalian akan ditanya dan akan disoal pada suatu ketika, yauma idzin, pada satu ketika nanti, 'anin na'im, tentang nikmat yang kita dapat. Ditanya, wahai Irfan, dulu bajumu dipakai apa? Wahai Irfan, sehatmu dipakai untuk apa? Wahai Irfan, kemana kamu waktu Allah perintahkan untuk menolong saudaranya? Ditanya semuanya. Di mana kamu ketika melihat orang yang kelaparan, sedangkan Allah titipkan kecukupan? Itu kan Quran surah Al-Fajr ayat ke-15. Idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah mengujimu, fa'akramahu, dengan kemuliaan, wa na'amahu, lalu Allah karuni nikmat. Dikasih kemuliaan ya ujian, dikasih nikmat juga ujian. Fayaqulu rabbi akraman. Kadang kita malah bilang, oh ini Allah lagi memuliakan saya, makanya uang saya banyak. Ini Allah lagi memuliakan saya, makanya uang saya berlimpah. Ini Allah lagi memuliakan saya. Teman-teman, kalau kerja keras itu ukuran kesuksesan, harusnya yang paling sukses adalah orang yang sedang memahat batu. Orang yang sedang membangun rumah. Karena mereka kerja yang paling keras. Kalau buka 24 jam adalah yang paling sukses, pasti warung-warung burjo itu udah pada kaya teman-teman. Karena mereka buka 24 jam. Kalau yang paling kaya itu adalah yang selalu buka lebih pagi. Itu yang datang-datang ke pasar, pasti semuanya udah jadi kaya raya. Karena mereka datang paling pagi untuk mencari rezeki Allah yang Allah hamparkan. Jam 3, jam 2. Kami tinggal di dekat Pasar Garung waktu sebelumnya, Wonosobo. Jam 2 itu Pasar Garung ramenya bukan main. Jadi kami, Masya Allah, jam 2 pasar udah rame. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah dengan nikmat itu pasti bakalan kaya? Ternyata belum tentu juga. Kadang ada yang udah kerja keras datang jam 2 nggak kaya-kaya,
Udah kerja keras nggak kaya-kaya. Udah begini begitu nggak kaya-kaya. Lah Anda cuma modalnya cuma sedikit gitu, tahu-tahu buat Allah kasih kekayaan. Saya tuh loh Ustadz, nggak ngapa-ngapain lah kok tiba-tiba Allah datangkan ujian. Fa'akramahu wa na'amahu, dikasih kemuliaan, dikasih harta, ujian. Apakah dengan kekayaan bukan ujian? Ujian. Kemasyhuran bukan ujian? Ujian. Kemudahan dalam didengar perkataannya bukan ujian? Ujian. Wah, ini yang paling sering membuat lalai. Bahkan kata Nabi, ni'matani magbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhat wal farag. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat hebat buat kita. Ingat-ingat ya, dua yang sering buat kalian lalai. Sihhatu, sehat, wal farag, dan sempat. Itu kadang membuat kalian lalai, membuat kalian lupa sama Allah. Allah yang kasih, Allah yang siapkan, Allah yang sediakan. Lalu kita lupa sama Allah. Wahai saudara-saudaraku, teman-teman, apalagi yang dianugerahi followers yang banyak, dianugerahi rezeki yang berlimpah, itu ujian. Ingat selalu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu mana nih yang paling baik. Dia dimuliakan, bisa jaga hati gak? Dia Allah masyhurkan, masyhur, bisa jaga hati gak sesudahnya? Dikasih nikmat, bisa jaga hati gak? Lalu diberi harta, bisa jaga gak hartanya dipakai untuk menolong agama Allah? Atau hartanya disia-siakan? Dikasih kendaraan yang prima, apakah kendaraannya turut serta untuk berbuat kebaikan atau kendaraannya di situ-situ aja? Parkirnya mall lagi, mall lagi, sama rekreasi. Ditanya, mana ini? Mobilnya pernah nggak parkir di masjid? Pernah. Berapa kali? 2 kali. Parkir pertama, buang air kecil. Parkir yang kedua, meninggal dunia. Ya Allah. Mobil bagus, nggak pernah berjejer di masjid. Motor bagus, nggak pernah diajak ke masjid. Sepeda bagus, nggak pernah dipakai di kayu ke masjid. Bisa orang itu bersepeda dari Jogja sampai Wonosobo. Kaget saya. Lagi makan soto, sebelah kanan ini ada orang pakai kacamata, helm yang kayak pesepeda gitu. Kami nanya, dari mana Pak? Bapak itu menjawab, Yogyakarta Mas. Masya Allah. Makan sotonya mah di Wonosobo. Makan sotonya mah di Wonosobo. Gas terus, goes terus, siap pokoknya. Dari mana Pak? Yogyakarta. Goes sampai Wonosobo. Padahal jalan ke Wonosobo itu teman-teman begini lagi. Naik, turun. Lebih banyak naiknya daripada turunnya. Berapa kilometer itu? Coba. Wah, Wonosobo Jogja ya. Mungkin kisaran 90 sampai 100-an kilometer ya. Siap. Ayo goes, gak ada masalah. Gas, budal. Ayo sholat subuh, entar dulu, tidur ngantuk. Waduh, gak sembuh 12. Ya masa goes kita sanggupi beratus-ratus kilometer. Subuh loh masjidnya depan rumah, tinggal jalan kaki. Ya masa kita gak sholat? Ayo naik gunung, siap. Gunung mana? Sindoro, siap. Kapan? Malam ini. Berangkat malam ini ke Sindoro. Ayo ke musola yuk. As-salatu khairum minan naum. Yuk
Sholat subuh lebih baik daripada tidur. Ayo sholat lebih baik daripada tidur. Jangan tidur. Bangun, 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 bangun. Sahur. Bangun. Waduh. PR ini. Dikasih nikmat sehat, mat. Nikmat subuh udah bangun tadinya. Lanjut tidur lagi. Teman-teman, saudara-saudara, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Berangkat dia ke gunung, tapi musola depan rumah tak pernah disinggahi. Pergi dia membelah lautan, tapi masjid depan rumah tak pernah dia sholat di dalamnya. Pergi dia goes ratusan kilometer, tapi berangkat ke surau kecil di rumahnya tak mampu. Allahu Akbar. Mancal kamu lagi. Waduh. Wonosobonya mana Ustadz? Wonosobonya Wonolelo Wonosobo. Ketik di Google Map Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Nanti muncul. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ujian. Ujian kayak gitu. Fayaqulu rabbi akraman. Jangan pernah bilang, oh ini berarti Allah lagi muliain saya. Saya kaya, saya dimuliakan, saya dimasyhurkan, saya dibuat terkenal, saya dibuat orang-orang respect sama saya. Ini karena Allah memang memuliakan saya. Jangan. Jangan merasa Allah memuliakan ya karena memang ditutup aibnya aja. Kalau aibnya dibuka, muntah orang melihat kita. Kalau aib kita dibuka, muntah orang lihat kita. Satu aib, dua aib, tiga aib. Kenapa mertua dan menantu ketika tinggal satu rumah lebih sering ributnya daripada akurnya? Karena kalau mertua dan menantu tinggal satu rumah, mereka saling melihat aib masing-masing. Mertua melihat aib menantunya, menantu melihat aib mertuanya. Akhirnya karena sudah sama-sama melihat aib, hilang respeknya. Akhirnya saling menjelek-jelekan. Akhirnya mertua menantu saling bermusuh-musuhan. Kita mah datang taunya baik. Oh ya ini orang ini baik. Ya emang taunya baik. Datang ketemu di masjid baik. Datang ketemu di surau, langgar, musola baik. Ketemu secara zahir baik. Tapi tahu gak aibnya? Manakala kesendiriannya. Manakala gak ada siapapun yang melihatnya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian, bukan main, ujian berat ini. Allah uji kita. Hambaku gimana? Lulus? Nanti dulu. Diuji. Lulus tidaknya diuji. Hartamu kamu pakai apa? Buat baik ya Allah. Lulus. Sehat dipakai apa? Ngaji ya Allah. Lulus. Kendaraanmu dipakai apa? Berangkat ke masjid ya Allah, datang ke pengajian ya Allah, parkir di masjid, hadir majelis-majelis ilmu, mobil hamba udah jauh ya Allah, kilometernya boleh ditanya ya Allah, itu kilometer setiap putaran roda besok bersaksi loh, ya Allah pada kilometer ke-70 aku mobilnya bapak fulan atau ibu fulan ini diajak ke sini, ini aku motornya mas fulan diajak ke tempat ini. Ini aku ya Allah sendalnya Mbak Fulan diajak untuk ke sini. Besok laporan semua. Allah. Laporan sama Allah semua. Ingat teman-teman. Orang memuliakan kita bukan karena kita mulia. Orang menghormati kita bukan karena kita betulan terhormat. Kita mulia karena Allah yang tutup aib kita. Kita dihormati karena Allah lagi yang terus menerus menutup rapat semua kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah baik. Gak dibongkar sama Allah.
Allah baik. Nggak dibuka aib kita sama Allah. Allah baik. Dibiarkannya kita tetap dihormati. Padahal kita banyak kelirunya, banyak salahnya. Baiknya Allah sama kita. Maka besok atau lusa, atau bahkan hari ini, kalau ada di antara kita, dimuliakan manusia, dihormati manusia, diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, bahkan berlebih, ingat selalu, jangan pernah lupa, semua dari Allah. Kembali kepada Allah. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Jangan anggap kita. Apa peran kita? Nol. Tapi saya kerja keras. Siapa yang kasih fisiknya untuk kerja keras? Allah. Iya juga ya. Peran kita berapa? Nol. Tapi saya punya kecerdasan. Siapa yang memberimu kecerdasan itu? Allah. Maka apa peranmu? Nol. Siapa yang mau mendengarkan kamu? Ya karena saya pandai berretorika. Saya hafal ayat ini, saya hafal hadis ini. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan lisanmu sampai kamu bisa bicara? Siapa yang menciptakan pita suaramu sampai pita suara itu menggelegar? Allah. Maka apa peranmu? Nol. Peran kita nol. Zero. Pita suara dari Allah. Lisan bisa bicara dari Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa membuat kita gak ngomong. Mulutnya gerak tapi gak keluar suara. Begitu doang. Mulutnya gerak-gerak tapi gak keluar suara. Allah bisa. Saya pernah ngerasain. Waktu serak hilang suara. Mau ngomong, tolong ambilkan itu ya. Tolong ambilkan. Masih mending ada tolong ambil. Ini udah hilang suara. Wah sini udah ngomong lagi. Akhirnya Allah kasih nikmat. Dah kamu gak bisa bicara deh. 5 hari deh. Gak bisa ngomong 5 hari. Gak ada suaranya. Terus itu berangsur-angsur pulih. Bisa bicara lagi. Lah terus peran kita apa? Nol. Kalau kita merasa dimuliakan tuh gimana ceritanya? Kalau kita merasa dihormati itu gimana ceritanya? Fa'akramahu wa na'amahu. Ujiannya adalah diberikan kemuliaan, diberikan nikmat. Fayaqulu rabbi akraman. Sungguh Allah telah memuliakan diriku. Lanjut teman-teman ayat ke-16. Quran surah Al-Fajr ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Allah menguji mereka dengan dibatasinya rezeki mereka, mereka mengira Rabbi ahanan. Allah ini lagi menghinakan saya ya. Ini Allah menghinakan saya nih. Apa buktinya Allah menghinakan? Nih, sempit rezeki saya. Nah, itu ujian juga. Kamu ngeluh atau berbaik sangka? Diuji dengan kemiskinan, tetap bersyukur. Diuji dengan kekurangan, tetap bersyukur. Diuji dengan kehilangan, tetap bersyukur. Diuji dengan segala macamnya, kalau tetap bersyukur, wah mewah ini, istimewa. Diuji kekurangan harta, tetap bersyukur. Gak punya duit, tetap bersyukur. Kurang, tetap bersyukur. Kehilangan orang yang disayang, tetap bersyukur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang hamba yang terus tetap bersyukur apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Mau sepahit apapun yang kita alami, mau sekuat apapun tekanan yang kita hadapi, bersyukur. Rumusnya apa? Tulis di kolom komentar.
Syukur. Itu rumusnya. Bersyukur. Lagi kurang, ya syukuri aja. Lagi lebih bersyukur, lagi kurang bersyukur, lagi belum banyak bersyukur. Idza mabtalahu rabbuhu faqadara wa ammal insanu فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه kami takar terbatas rezekinya. Ini terutama kalau yang udah punya pencapaian tinggi lah. Kok tiba-tiba drop? Itu kadang-kadang ujiannya berat di situ. Dulu naik mobil kemana-mana, sekarang jalan kaki berat. Dulu dihormati kemana-mana, sekarang tidak lagi berat. Dulu banyak hartanya, sekarang kemudian masuk sedikit aja berat. Dulu omsetnya ratusan juta, sekarang cari 50.000 sehari aja berat. Dulu masuk sehari 1 juta, 2 juta, 3 juta, sekian juta. Lagi melambung tinggi-tinggi. Sekarang harus bersabar lagi, berat. Berat. Dulu punya rumah, sekarang harus terpaksa jual rumahnya. Mulai dari awal lagi, mulai ngontrak lagi, mulai kembali lagi dari nol. Berat. Bukan main tuh beratnya. Bukan main beratnya. Mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Berat. Berat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bilang apa nih? Belum punya anak, itu berat juga ujiannya. Cibiran tetangga, berat juga tuh ujiannya tuh. Omongan tetangga, hidup kita sering gak tenang karena omongan tetangga. Omongan tetangga yang membuat hidup nih seringnya gak tenang, gak nyaman. Tapi kan pilihan kita mau dengerin atau gak dengerin kan. Silahkan ngomong apa saja, yang penting saya tetap bahagia. Selesai. Tulis di kolom komentar teman-teman. Silahkan komentar apa saja, yang penting saya akan tetap bahagia. Itu keputusan. Silahkan komentar apa saja, yang penting saya tetap akan bahagia. Itu keputusan. Fayaqulu rabbi akraman. Mau bilang, ini Allah lagi memuliakan saya. Ya itu pilihan. Mau bilang, rabbi ahanan. Ini Allah lagi menghinakan saya ya. Faqadara alaihi rizqah. Lah kok saya disempitkan sih? Wah ini angel ini. Suaminya lagi bergaji tinggi lah kok tiba-tiba di PHK. Susah itu. Gaya hidup udah kadung tinggi, terlanjur tinggi, tiba-tiba drop. Gak ada penghasilan, gak ada pemasukan. Harus terbiasa kemana-mana naik motor setelah mobil dari perusahaan terus dikembalikan kepada perusahaan. Lalu tetangga mulai komentar, hehehe, sekarang jatuh miskin lagi ya. Terus kita mau bilang, Allah kenapa engkau pasti menghinakan aku ya? Allah kenapa engkau ini menghinakan aku ya? Faqadara alaihi rizqah. Itu manusia kadang gitu. Ketika dimiskinkan merasa tidak dimuliakan. Padahal takaran kemuliaan itu bukan ada pada harta. Teman-teman tolong catat ya. Kemuliaan tidak terletak pada harta. Kemuliaan bukan terletak pada jabatan semata. Kemuliaan tidak terletak pada betapapun gelar dan jabatan yang dipunya. Tapi kemuliaan itu terletak pada iman dan takwa. Kemuliaan terletak kepada iman dan takwa. Kemuliaan gak terletak pada harta, pangkat,
rupa, tapi kemuliaan itu terletak pada iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, mohon izin Nabi SAW bersabda, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dia bertakwa, dia mulia. Dia bertakwa, dia Allah angkat derajatnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, aku cinta kepada hamba ini, cintai dia. Semua penduduk langit, sami'na wa ata'na, langsung cinta sama laki-laki ini. Wahai seluruh penduduk bumi, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. Seluruh penduduk bumi otomatis selalu terbuka hatinya mencintai beliau, mencintai dia. Qabul indan nas. Dibuka hati-hati manusia untuk menerima beliau. Qabul indan nas. Diterima di hati manusia. Qabul indan nas. Manusia itu menerima setiap apa yang diucapkannya. Itu qabul indan nas. Allah karuniakan ujian. Maka kemuliaan kita bukan terletak pada harta. Kemuliaan kita bukan terletak pada rupa. Kemuliaan kita bukan terletak kepada tahta. Tapi kemuliaan kita terletak pada iman dan takwa. Kalau beriman, bertakwa, beramal salih, barokah. Umurnya barokah. Semuanya barokah. Keberkahan yang kita cari kan imannya, takwanya. Allahumma nafsi taqwaha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, karuniai aku agar memiliki hati yang bertakwa. Karena kalau hatinya bertakwa, geraknya, langkahnya penuh dengan ketakwaan. Semuanya takwa, teman-teman. Bukan pada rupa, bukan pada tahta, bukan pada harta. Pada iman dan takwa. Tapi kemuliaan itu terletak pada iman dan takwa. Sini, ini selaras tiga-tiganya. Hatinya, lisannya, derap langkah dan pergerakannya, amal solihnya, semuanya sama, gak ada bedanya. Depan belakang sama, gak ada bedanya. Sekali lagi teman-teman dirahmati Allah, jangan menganggap bahwasanya kita sedang tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebab karena kita sedang dibatasi rezekinya. Buat teman-teman yang rezekinya lagi terbatas, kami mendoakan, ya Allah, izinkan saudara-saudara kami yang di TikTok, YouTube maupun Instagram, Engkau lapangkan rezekinya penuh dengan keberkahan. Jadikan rezeki beliau banyak, tidak memudaratkan, sedikitnya tidak membuat lupa untuk bersyukur. Dan jadikan ya Allah ya Rahman ya Rahim, daripada makanan, minuman yang beliau makan dan minum menjadi makanan minuman yang barokah. Dan jadikan ya Allah rezeki beliau membuat beliau semakin dekat kepada Engkau. Dan anugerahi beliau rezeki untuk berhaji, untuk berumrah, lewat apapun, bagaimanapun caranya, dengan cara-cara terbaik Engkau ya Allah memanggil beliau untuk datang ke rumah-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Teman-teman dirahmati Allah, yakin gak sama Allah suatu ketika nanti bahwa kita akan terus mendapatkan dan diberikan rezeki yang barokah? Harus yakin ya. Rezeki kita akan berkah. Banyaknya tidak memudaratkan, sedikitnya tidak membuat kita lupa kepada Allah. Rezekinya membuat kita makin dekat dengan Allah. Ayo, hartanya makin dekat, mobilnya dibawa untuk pulang kepada Allah. Rumahnya juga, rumah yang besar-besar pakai untuk ngaji. Rumah yang baik, yang bagus, yang aman, yang prima pakai untuk ngaji.
panggil guru, ngaji di rumahnya, ajak kawan-kawannya yang selama ini sudah mulai mengenal ngaji. Hidup ini butuh ilmu. Kita lebih butuh ilmu daripada butuh makan dan minum. Kita lebih butuh ilmu. Dengan ilmu itu kita beramal. Makin banyak rezeki, makin dekat dengan Allah. Bukan makin banyak rezeki, makin jauh dari Allah. Teman-teman sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita kecuali sekarang. Dimanapun teman-teman ada, di luar negeri, di dalam negeri, kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada. Dan mulai memperbaiki diri dari 3. 1, dari hal yang kecil. 2, dari hal yang sederhana. 3, dimulai dari diri sendiri. Tambahan 1 lagi, 4, mulai dari sekarang juga. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sederhana, mulai daripada diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang juga. Perbaiki diri, jadi baik keluarga. Perbaiki diri itu nanti efeknya baik dirinya, baik keluarganya, baik lingkungannya, baik sekitarnya, baik dari negerinya. Itu berawal dari 1. Aku berusaha memperbaiki negeriku, tapi tak kunjung ia menjadi baik. Aku berusaha memperbaiki RW-ku, tak kunjung ia menjadi baik. Aku berusaha memperbaiki RT-ku, tak kunjung juga ia menjadi baik. Aku berusaha untuk memperbaiki keluargaku, tak kunjung juga ia segera menjadi baik. Tapi ketika aku mulai memperbaiki diriku, maka aku melihat keluargaku menjadi baik, RT-ku menjadi baik, RW-ku menjadi baik, wilayahku menjadi baik, kotaku menjadi baik, provinsiku menjadi baik. Lalu aku melihat negaraku, negeriku perlahan menjadi baik. Semuanya dimulai dari mana? Dari yang kecil, yang sederhana, dimulai dari diri sendiri, dan sekarang juga. Dari sekarang juga. Jangan tunda. Jangan tunda untuk kita berubah. Jangan tunda untuk kembali kepada Allah. Ingat, Allah bisa mencabut nyawa kita kapan saja. Teman-teman, ada yang biasanya subuh membersamai kita ngaji, tapi sekarang beliau sudah gak membersamai lagi. Oh, beliau lagi kemana Ustadz? Keluar negeri? Tidak. Beliau kemana Ustadz? Luar kota? Tidak. Nah, terus beliau kemana kok gak membersamai subuh syuruk lagi online? Beliau sudah dipanggil Allah. Dipanggil Allah. Anaknya WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, Ibu yang biasa membersamai tiap subuh ngaji live streaming dari rumah sudah meninggal dunia. Mohon maafkan ibu kami. Mohon dimaafkan segala khilaf dan salahnya, dan mohon didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala macamnya. Masya Allah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, waktu berpulang kita semakin dekat. Bentar lagi kita mau pulang, makin dekat. Makin hari makin dekat. Ada 1 hari terlewat, udah makin dekat dengan liang lahat. Tulis di kolom komentar, ketika 1 hari terlewat, berarti makin dekat kita menuju liang lahat. Ketika 1 hari terlewat, makin dekat kita dengan liang lahat. Liang lahat kita udah di depan mata nih. Sendirian. Gak bisa bawa teman, pasangan, anak-anak. Sendirian, besok sendirian. Dikubur sendirian, dibangkitkan sendirian, tanggung jawab sendirian. Lah kalau udah ngumpul lah jadi satu. Ngumpul di surga lah baru nanti. Ayahku, kakak, ibu. Ketemu lagi sama anaknya, kakaknya, ibunya, saudaranya, sahabatnya.
orang tuanya, guru-gurunya. Tapi masuk surga dulu kan syaratnya. Maka ingat teman-teman, ketika satu hari terlewat berarti kita semakin dekat dengan liang lahat. Udah digali tuh liang lahatnya, tinggal masuk. Nomor urut berapa? Nggak tahu. Ayo siapa nomor urut berapa teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Ibu Diadai, Ibu Jidah Iis, Ibu Nora Hadran, Ibu Risberti Bogor, Rogaya Hiyut, Mas Ahmad Rizal Saifuddin, Mbak Mutia, Mutia 85 atau Ibu Mutia, Agustiningsih, Haras Collection, Production, Dona Rahayu, Ibu Kartika, Ibu Ani, dari teman-teman TikTok ada Mailavi, Nunung Ibrahim, ada Payem, Omah, ada yang tahu? Coba nomor urut berapa? Saya tanggal sekian Ustadz, saya jam sekian, nggak ada yang tahu. Emang kita nomor urut berapa teman-teman? Nggak ada yang tahu nomor urut berapanya. Kematian bukan nomor urut. Tulis di kolom komentar ya. Kematian bukan nomor urut. Kematian itu nomor cabut. Kematian bukan nomor urut, tapi kematian itu nomor cabut, dicabut. Irfan, pulang. Ya Allah, pulang deh. Kematian bukan nomor urut, tapi kematian itu nomor cabut. Hari ini kita bisa live streaming gini subuh-subuh ya. Besok belum tentu. Makanya saya sering bilang, teman-teman, gak selamanya saya bisa membersamai teman-teman. Karena pasti saya akan wafat, meninggal dunia. Pamitan dengan istri, pamitan dengan putri-putri cantik, Mbak Dinar, Mbak Laika, pamitan sama putra yang tampan, Abang Umar, Abang, Mbak, Umi, Abah berangkat dulu. Maafin Abah, kalau nanti kita tidak berjumpa kembali. Segala sesuatu kan bisa mungkin terjadi. Kita pergi, pulang, tinggal nama doang bisa. Pergi pamitan, mau ngaji, pulang, diantarnya mobilnya udah bukan mobil yang pergi, pulang udah wiu 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 wiu. Pulang udah set. Wah, begitu sampai udah keranda hijau yang diturunkan dari mobil. Gak lama teman-teman, hidup di dunia itu gak lama. Sebentar lagi, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Itu yang dulunya gagah tahun 1400-an, sekarang beliau udah gak ada. Beliau yang pernah hidup di tahun 1500-an, sekarang beliau udah gak ada. Beliau yang hidup di tahun 1600, 1700, 1800-an, udah gak ada. Sekarang nih yang ada tahun 1900-an. 1900. Maksudnya 1940-an ke atas. Nanti kalau tahun 2200 kita udah fix. 2200 udah fix, nggak ada kayaknya kita mah. Inna rabbaka labil mirsad. Semoga semua teman-teman istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman sebelum wafatnya bisa menginjakkan kaki ke tanah suci Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah. Capek saya, tapi masih harus. Aduh lunglai saya, tapi masih harus bismillah, niatkan semua karena Allah. Begitu teman-teman dirahmati Allah. Buat teman-teman kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, teman-teman caranya tap link di bio ya. Buka www.uwir.co.id. Nanti di situ ada banyak informasinya. Linknya di mana? Nanti teman-teman buka. Ini di sini di profile ada linknya www.uwir.co.id. Ini dibuka bismillahirrahmanirrahim, dibuka, diklik ceklek gini. Nanti ada pilihan gabung grup sahabat Uwir, info umroh dan haji furoda bersama Uwir, info badal haji badal umroh bersama Uwir juga nyambung di tempat yang sama, mengundang kajian, ada TikTok, IG, YouTube, Facebook.
Nah, teman-teman yang bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR untuk dapat konten-konten ilmu dari kami, kita mudah-mudahan bisa memperbaiki diri, klik gini. Gabung grup, klik. Udah? Nah, kalau udah diklik, lanjut chat. Udah lanjut chat, lalu teman-teman tinggal ngechat aja. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Begitu ya teman-teman. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Berkah selalu, insya Allah kami tanggal 12 sampai tanggal 21 Oktober akan safar umroh Mekah, Madinah, Mekah dulu baru kemudian Madinah. Dan kalau ada di antara teman-teman yang mau berumroh bersama di tanggal tersebut, silahkan, insya Allah masih bisa sampai Hamin 2 minggu atau Hamin 3 minggu gitu ya. Atau udah tutup, kayaknya udah tutup malah. Nanti coba kami tanya lagi, kayaknya udah tutup. Kalaupun belum di kesempatan di Oktober, kita umroh bareng, mudah-mudahan nanti di bulan, kalau tidak Januari, kita umroh bareng di bulan Februari insya Allah. Tanggal pastinya nanti keluar insya Allah setelah yang periode Oktober ini. Dan buat teman-teman yang mau membadalkan badal haji atau badal umroh untuk hadiah pahala terbaik untuk keluarga yang telah tiada, orang-orang yang sayang, yang orang-orang tersayang yang sudah berpulang, teman-teman juga bisa nanti cek info badal haji badal umrohnya di info badal haji badal umroh atau info haji umroh yang tadi ya, www.uwir.co.id. Di situ nanti semuanya lengkap, apapun ada di sana. Barakallahu fikum. Mau gabung gimana caranya? Tap link di bio. Link di bio dibuka tadi. Ada link di bio, profil, ada bio, diklik. Di situ ada pilihannya. Kalau badal haji, badal umroh, itu ada di sana semuanya. Begitu ya teman-teman, barokah selalu. Semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Rezekinya berkah berlimpah ya Allah. Saudara kami karuniai untuk berangkat haji, berangkat umroh ya Allah. Anugerahi teman-teman kami online di TikTok, YouTube, Instagram, keluarga sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Yang belum menikah, semoga tahun ini segera menikah ya Allah. Yang belum punya anak, semoga tahun ini segera punya anak ya Allah. Yang hajatnya belum kabul, izinkan hajat beliau kabul ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati ini, karena sungguh Engkau yang bisa melembutkan. Anugerahi kami keikhlasan, lapang dada, mudah dalam setiap apapun yang kami lakukan. Anugerahi kami ya Allah kemudahan demi kemudahan dalam setiap aktivitas kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Salam keluarga di rumah teman-teman. Nanti di Jogja kalau emang Allah izinkan jam 8 kita ngaji bareng. Ini tempatnya ada di Mas Cahyadi, sebentar. Insya Allah tempatnya Masjid Al-Kausar Bintaran Kulon. Masjid Al-Kausar Bintaran Kulon, Piungan, Bantul. Jam 8 sampai jam 9. Terus kita ngaji lagi di Serambi Dakwah Masjid Nurussalam Bangun Jiwo Yogyakarta. Masjid Nurussalam Bangun Jiwo Yogyakarta, jamnya jam 10 sampai jam 11. Seperti itu teman-teman. Insya Allah kita ngaji bareng-bareng dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang di Jogja kita bisa silaturahim bareng-bareng. Teman-teman sehat selalu, dimuliakan Allah selalu, dan insya Allah kita terus istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Akhiri dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaih. Titip salam buat keluarga ya teman-teman. Titip salam buat keluarga. Akhirnya Ustadz kapan ke Bandung? Oh, ke Bandung. Insya Allah kami di Bandung tanggal 1 Oktober sampai 3 Oktober besok. Sebelum berangkat umroh, kami ke Bandung. Silaturahim di Bandung. Berkah, lancar, sehat. Jangan lupa doain kami sekeluarga ya. Titip doa juga ya teman-teman buat saya, keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih, keluarga kami, doain selalu. Kami pun juga sama. Ini kami dalam safar, kami mendoakan teman-teman semua. Kami dalam safar selalu meminta dari yang terbaik kepada Allah buat teman-teman semua. Dan insya Allah nanti kita silaturahim lagi. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan disebarluaskan. Nanti kalau mau dapat offline-nya habis ini di Instagram juga akan di-share, atau di YouTube juga ada, nanti teman-teman dicek aja. Makasih, barakallahu fikum.
tap link di bio untuk bergabung di grup WhatsApp kajian kami, untuk info haji furoda, untuk info umroh dan info yang lainnya. Silakan tap link di bio. Barakallah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.